pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat kompleks sekali ya. Dibutuhkan oleh semua sektor usaha, baik itu jenis usaha jasa, dagang dan manufaktur. Kemudian perusahaan terbuka saja tidak akan bisa menjual sahamnya apabila dia belum dilakukan audit. Kemudian dia mendapatkan opini audit, akan baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, kita akan belajar bersama dengan mahasiswa saya, Sri Dewi Wahyundaru. Kita akan belajar mengenai tahapan audit dan juga audit, kemudian materialitas, terus dan mengenai pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Ada pengujian tentang kas, piutang, hutang, ekuitas, dan lain sebagainya. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mustafida bersama Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang audit akun persediaan. Audit akun persediaan. Yang pertama adalah pengertian persediaan. Apa itu persediaan? Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 IAI tahun 2002, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, biasanya merupakan aktiva lancar atau current asset, karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan dari 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Dan yang terakhir, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca atau perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aktiva lancar, total aktiva lancar, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan, serta kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah pengertian audit persediaan. Apa itu audit? Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sukrisno Agus, tahun 2004. Berdasarkan pengertian di atas, audit persediaan merupakan proses pemeriksaan atas persediaan yang dilakukan secara sistematik yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memperoleh bukti yang dikumpulkan atas kenyataan tentang kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian, tujuan audit persediaan. Untuk tujuan yang pertama adalah untuk memeriksa apakah ada internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Jika internal kontrolnya baik, maka luas pemeriksaan dalam substantif tes bisa dipersempit. Ciri internal kontrol yang baik atas persediaan. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab atau segregation of duties antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang pre-number atau bernomor urut tercetak, seperti sales order,
sales invoice, dan purchase order. Yang ketiga, untuk pembelian dalam jumlah besar dilakukan melalui tender. Yang keempat, adanya sistem otorisasi untuk pembelian, penjualan, penerimaan, maupun pengeluaran kas atau bank. Kemudian yang kelima, digunakannya sistem anggaran untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan, serta pengeluaran kas. Kemudian yang keenam adalah pemesanan barang dilakukan dengan memperhitungkan EOQ dan safety stock. Kemudian yang terakhir, digunakannya perpetual inventory system dan stock card, terutama di perusahaan yang nilai persediaan per jenisnya cukup material. Tujuan yang kedua adalah untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Kemudian, untuk tujuan yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dari segi undang-undang pajak, tidak diperkenankan menggunakan LIFO karena menghasilkan laba kotor yang lebih rendah dibandingkan FIFO dan average. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk memeriksa apakah pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, ada dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem fisik. Untuk tujuan yang kelima adalah untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak atau defektif, bergerak lambat atau slow moving, dan ketinggalan mode atau obsolescence sudah dibuatkan allowance yang cukup. Kemudian untuk yang tujuan keenam adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijaminkan kredit. Tujuan yang ketujuh adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban yang cukup. Kemudian yang kedelapan adalah untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, atau IFRS. Selanjutnya adalah tahapan prosedur audit persediaan. Untuk yang pertama adalah pemahaman bisnis klien. Kecukupan pemahaman atas bisnis perusahaan merupakan dasar terhadap audit persediaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor melalui kuesioner pemahaman bisnis dan jenis usaha klien akan memberikan auditor pemahaman mengenai aspek-aspek unik dari bisnis dan jenis usaha, seperti faktor musiman dan siklus, sifat dari keuangan, metode dan kebijaksanaan penjualan, kondisi persaingan usaha, bahan baku dan sumbernya, tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang berkaitan dengan kebijaksanaan operasi perusahaan, serta karakteristik sistem informasi termasuk metode costing. Pemahaman ini memungkinkan auditor untuk mencapai kesimpulan mengenai aspek-aspek laporan keuangan sehubungan dengan persediaan. Untuk tahapan prosedur audit selanjutnya adalah penilaian pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern atas persediaan adalah untuk yang pertama, meyakinkan bahwa adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Yang kedua, semua transaksi persediaan telah dicatat dan diklasifikasikan dengan tepat. Kemudian perhitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Harga perolehan persediaan telah ditentukan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah penyesuaian atas persediaan yang bergerak lambat atau slow moving
usang, dan rusak telah dilakukan dengan tepat. Kemudian tahapan prosedur audit yang terakhir adalah pengujian substantif. Tujuan utama pengujian substantif terhadap persediaan adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan dan penilaian persediaan. Pengujian ini meliputi observasi dan pengujian fisik atau stock taking, pengujian ringkasan, dan pengujian harga. Selanjutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap persediaan. Yang pertama, untuk memperoleh keyakinan mengenai keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan persediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Kemudian yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di neraca. Kemudian yang kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir adalah untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Selanjutnya adalah prosedur pengujian substantif persediaan untuk prosedur audit awal. Yang pertama, usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun sediaan di dalam buku besar. Yang ketiga, usut pendebitan dan pengkreditan akun sediaan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keempat, usut saldo awal akun sediaan ke kertas kerja yang lalu. Kemudian yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu persediaan dengan akun kontrol persediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Kemudian, yang kedua adalah prosedur analitik. Prosedur analitik ini merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Yang ketiga adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mendebit dan mengkredit akun persediaan dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Langkah yang pertama, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun persediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa pendebitan akun persediaan ke dokumen pendukung. Bukti kas keluar, faktur penjualan, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Kemudian yang ketiga, periksa pengkreditan akun persediaan ke dokumen pendukung. Faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang gudang, memo debit untuk retur pembelian. Kemudian yang keempat adalah pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Prosedur yang selanjutnya adalah pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan. Langkah yang pertama, periksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan dan lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Yang kedua, kirimkan surat konfirmasi sediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Mintalah informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konfirmasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Kemudian mintalah informasi mengenai sediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Kemudian yang ketiga, lakukan pengujian terhadap penilaian persediaan. Langkahnya, yang pertama mintalah informasi mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh klien. Yang kedua, periksa kesesuaian kos persatuan persediaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat,
Periksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data kos satuan persediaan. Kemudian bandingkan laba bruto tahun lalu yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Lakukan pengamatan terhadap persediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Kemudian mintalah surat representasi persediaan dari klien. Yang terakhir adalah pemeriksaan penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Untuk yang pertama adalah periksa klasifikasi sediaan di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan persediaan. Kemudian yang terakhir, lakukan analytical review terhadap persediaan. Manfaat audit persediaan bagi perusahaan. Dari penjelasan di atas, bahwa audit persediaan di perusahaan dagang mampu memberikan manfaat yang begitu besar bagi perusahaan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih. Kemudian, yang kedua, untuk mengurangi resiko terjadinya kehilangan. Yang ketiga, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian yang keempat adalah memastikan bahwa prosedur yang telah dilakukan dengan baik. Sekian pemaparan atas audit akun persediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.